kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra peradilan. Dokter Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dokter Tifa tanpa mendahului izin kepada Dokter Tifa bahwa nanti hari Kamis itu kalau ada putusan pra peradilan terkait dengan permohonan ganti rugi kita, berapapun nilai yang disetujui, permohonan kita materialnya adalah 106 juta, imaterialnya 100 juta, total 206 juta, berapapun yang disetujui oleh hakim pra peradilan, dan itu tidak ada satu rupiah pun masuk ke kantong kami, termasuk juga Mas Roy, dan nanti akan kami umumkan siapa yang mendapatkan ganti atau mendapatkan saluran, ya mungkin kita sebut kalau dalam bahasa Islam sedekah, ya atau hibah dalam bahasa hukum, nanti kepada lembaga-lembaga mana saja yang terverifikasi dan tentu kami bisa pertanggungjawabkan, itu akan kami umumkan dalam permohonan pra peradilan yang keempat. Insya Allah hari Kamis, ya. Kalau ada pertanyaan, Anda kemana? Jam 10 pagi, ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dokter Tifa di hari Kamis itu. Ya, saya sudah minta izin juga, Mas Gafur tepatnya minta izin ke Pak Wirawan Advan. Karena apa? Karena sidang untuk Dokter Tifa pada hari Kamis itu ditunda. Ditunda sebenarnya penundaannya adalah sampai dengan hari Kamis minggu depannya. Tapi saya berani yakin akan tertunda lagi. Rapid itu sebenarnya sampai 100 pun bisa sebenarnya. Cuman apa yang mau diperapitin kan gitu. Jangan-jangan nanti langkah kaki polisi yang mau masuk ke Polda pun diperapitkan kan gitu. Ini apa? Jadi gini. Jadi perapit pertama diterima, perapit kedua ditolak, perapit ketiga masih berjalan. Ini perapit keempat belum berjalan. Sedih kita lihatnya juga ini gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan hak dari seorang warga negara kan, sebagai hukum kan. Dia memang harus berjuang. Pertama kita sedih melihatnya, yang kedua kita memang salut sama tim pengacaranya, sama Bang Roy Suryo sendiri ya, karena sudah berjuang. Boleh kata ini benar-benar lah perjuangan paling kalau bahasa kita sih udah agak ekstrim dalam hukumnya ini ya. Karena kita selama ini kalau perapit pun cuma sekali aja cukup menyangkut beberapa hal perapitnya kan. Tapi kalau ini kan setiap pointer diperapitkan, perapit. Makanya kalau setiap pointer diperapitkan sebenarnya bisa sampai ke perapit ke 100 begitu. Cuman nanti waktunya lama, nanti pengadilannya bosen kan gitu kan. Sebenarnya kalau perapit ini ngeluarin uang loh. Perapit ini ngeluarin uang karena bayar ini kan, bayar biaya perapit kan di pengadilan kan tuh ada biayanya tuh, biaya perapit berapa, ini berapa gitu. Terus itu sidang setiap hari, kemudian bayar pengacara juga kan, setiap satu paket kan perapit kan ada bayar pengacaranya, kecuali pengacaranya nggak usah dibayar enggak, berarti kan nggak ada biaya kan. Tapi di antara semua pembiayaan ini yang paling penting adalah perjuangan dari seorang Roy Suryo. Perjuangan dari Roy Suryo dengan timnya memperjuangkan keadilan. Keadilan bagi dia kan, gitu. Jadi belum tentu keadilan bagi Pak Jokowi juga atau bagi masyarakat, tapi keadilan bagi Roy Suryo. Jadi ini yang paling penting, Roy Suryo memperjuangkan keadilannya. Ini yang kita apresiasi, gitu. Jadi di atas semua kelucuan-kelucuan yang ada, di atas semua upaya-upaya yang ada, yang kita apresiasi adalah perjuangan yang kuat untuk mendapatkan hak-haknya. Jelas sedikit pun mengenai ketidakadilan diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Itulah Bang Roy Suryo. Itu ya harus banyak ditiru oleh banyak masyarakat kita, gitu. Terutama kalau mereka dizolimin oleh hukum atau oleh penegak hukum, mereka harus berjuang seperti itu. Dan kita belum tahu nih perapit keempat ini apakah Bang Roy Suryo juga dizolimin oleh penegak hukum apa enggak ya, atau memang apa ya nih ya, pakai ilmu kira-kira juga nggak dapat juga nih. Tapi ya itulah perjuangannya Bang Roy Suryo ya. Cuman sampai perapit keberapa kah itu kan pertanyaannya. Sampai perapit keberapa kah boleh? Soalnya perapit ini boleh banyak kali boleh. Yang penting ada bahan yang diperapitkan. Ada suatu dugaan perilaku yang melanggar hukum, yang di bagian formal penanganan perkara hukum, penegakan hukum itu bisa diperapitkan. Misalnya membuat satu surat ini ternyata tanggalnya salah, itu bisa diperapitkan. Atau kemudian
ada menangkap ternyata belum lapor ke RT RW, bisa diperapitkan. Jadi banyak hal bisa diperapitkan dalam penanganan hukum. Cuman apakah itu kemudian masuk akal? Ini masih kita pertimbangkan. Apakah itu punya nilai guna? Itu masih dipertimbangkan. Yang patut disayang kalau perapit sampai banyak kali tapi ditolak semua. Nah, ini beresiko. Beresikonya akhirnya kita terjebak dalam pokok perkara. Kalau kita terjebak dalam pokok perkara, kan setiap ada 10 perapit misalnya dalam satu pengadilan, otomatis hakimnya kan ganti-ganti itu. Kan hakim tunggal. Nanti setelah misalnya ada 5 perapit, berarti 5 hakim yang berbeda kan. Ketika masuk pokok perkara, bisa-bisa yang nanganin pokok perkara hakim-hakim ini juga. Kan mereka udah tolak-tolak-tolakan begitu kan. Lama-lama mereka sebel juga, mereka nanti punya keyakinan yang berbeda begitu. Di samping penegakan hukum secara formal dan rasional dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, mereka juga akhirnya punya keyakinan tersendiri, keyakinan hakim namanya, yang kemudian bisa malah menjadi bumerang buat Pak Suryo ketika masuk ke arena pokok perkara. Kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa. Bahwa nanti hari Kamis itu kalau ada putusan pra-peradilan terkait dengan permohonan ganti rugi kita, berapapun nilai yang disetujui, permohonan kita materialnya adalah 106 juta, imaterialnya 100 juta, total 206 juta, berapapun yang disetujui oleh hakim pra-peradilan, dan itu tidak ada 1 rupiah pun masuk ke kantong kami, termasuk juga Mas Roy, dan nanti akan kami umumkan siapa yang mendapatkan ganti atau mendapatkan saluran. Ya. Seneng ya, saya sebetulnya senang sekali membahas yang namanya Roy Sukentir. Ada ya Roy Sukentir ya. Kenapa saya bilang Roy Sukentir ini? Gini ya, ijazah saya itu mulai dari SD, SMP, SMA itu pasti jadi satu. Itu pun bersamaan jadi satu dengan istri saya, ya, anak saya. Nah sekarang datang kemana? Bahwa bilang kalau ijazahnya kebakar, sing kebakar cuma si tok-tok gado. Hei, goblok. Wong Indonesia iki ora pekok, mbok kira pekok kabeh. Ya lucu dah. Ijazahnya lek kebakar sita, mesti kebakar kabeh. Oh no, jan. Dikira itu kita ini goblok sama Roy Suryo. Alah, hey, stop. Masyarakat Indonesia itu pinter, internet belajar pinter. Jangan memekoi kita, karena kita ini sudah pinter blog. Lucu, datang unjuk-unjuk. Walah gimana ijazahnya kebakar. Alasan gatel. Kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa. Bahwa tanggal 6 ada sidang perdana lagi ya istilahnya dari saudara Tifa atau saudari Tifa, itu dilihat dari konstruk hukum pasal 75 ayat 4 ya, KUHP, bahwa jaksa dapat ajukan dakwaan ulang. Ingat ya, dakwaan ulang. Jadi namanya dakwaan ya terdakwa. Ada yang mempersoalkan saya duduknya di mana? Bagaimana ilmu hukumnya? Bener juga. Di mana? Ya terdakwa tetap. Ya, tetap dia duduk di posisi terdakwa. Bagaimana masa jadi saksi atau jadi apa? Itu satu poin. Logika hukumnya nggak nyambung. Yang kedua, dalam perspektif kelengkapan, kemudian kejelasan, dan juga perfect dalam konteks gugatan tadi, itu diatur di pasal 75 ayat 2 gitu.
Itu KUHP yang baru loh. Iya, iya. Jadi kontroversi mengenai TIFA bebas murni dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan secara demi hukum. Gimana? Jadi harus maju lagi nanti, walaupun bisa saja nomor perkara baru, sidangnya baru dan lain sebagainya. Tapi yang nggak boleh baru apa? Hakimnya. Hakimnya tetap yang lama. ya. Nah, ini orang juga baca ngerti gitu deh. Jadi logika bangunan hukumnya kita ikuti saja. Saya tidak berpretensi nyalahin Dokter Tifa atau teman-teman saudara saya yang lain, tapi hendaklah baca undang-undang gitu supaya logika hukum yang dibangun itu bukan kumaha aing, bukan maunya gua aja, tapi betul-betul hukum. Yang kedua, dalam konteks ini dataran filosofisnya nggak boleh tidak harus os jubedil. Ya. Apa os itu? Objektif, sistematis, toleran. Jadi objektivitas itu artinya fokusnya tidak memihak. Ya. Siapapun, walaupun jaksa, tidak boleh memihak, tapi harus berpihak kepada jubedilnya, jujur, benar, adil. Jangan ngomong tidak jujur, jangan tidak benar, dan tidak adil. Nah, kerangka berpikir ini bangunan filosofis hukum yang harus diterapkan sehingga tidak ada kebencian kita kepada Tifa dan Tifa juga tidak boleh kebencian pada Jokowi, gitu loh. Itu bukannya saya bela Jokowi atau Tifa, tapi inilah hukum. Ya. Nah, yang ketiga, kalau bangunannya os jubedil dengan pendekatan jujur, benar, dan adil, maka insya Allah lahirlah satu rasa keadilan yang bisa dinikmati semua. Nah, yang terakhir, konsep tahu diri dan tahu batas. Ya. On the track, tahu dirilah, Tifa, Anda adalah terdakwa. itu. Maka bangunan berpikir tahu dirinya, ya janganlah melampaui diri yang tidak sebagai terdakwa. Wah, Anda boleh bela diri sedemikian rupa, boleh. Tapi ingat dong, koridor hukumnya di situ. Jangan lagi meleset bicara-bicara yang lain. Termasuk nanti Roy Suryo. Tahu diri, Anda bahkan udah lebih jelas lagi sekarang tersangka. Lewat perapit kedua, Anda tuh tersangka. Ya. Jadi dia tetap tersangka. Ya. Jadi logikanya gimana mau minta bebas atau minta ganti rugi? Ya nggak mungkin, masa orang tersangka dikasih ganti rugi. Itu juga logika-logika hukum seperti ini yang tidak cermat gitu, Pak. Ya. Nah, akhirnya tahu batasnya adalah sisi lain, Pak Jokowi dengan segala hormat kepada beliau tidak boleh tidak datang nanti. Ya. Tidak boleh tidak datang. Dengan segala hormat, saya nyatakan Anda tidak bermoral kalau tidak datang. Karena Anda ini presiden yang sangat terpilih 2 kali dan sudah diakui banyak orang sebagai presiden yang betul-betul untuk merakyat. Ya. Oke lah, itu satu klaim. Tapi lihat dibuktikan dengan kelakuan dalam konteks persidangan. Karena di situ kita pakai pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Datanglah dengan gentle, tunjukkan ijazah aslinya. Sisi lain, Roy dan Tifa buktikan 99,99% palsu. Jadi cuma tinggal 0,1. Pertanyaan seriusnya, lembaga mana yang nyatakan ini? Lab krim mana, Bos? Ini kan karo ini loh, kok apa propos ya? Kalau polisi yang nggak benar bisa disikat. Itu. Yang kedua, dalam konteks 0,1%, apa saja yang kurang 0,1 apa? Kumisnya Jokowi atau kacamata itu harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Kalau tidak, Anda memberi keterangan palsu di persidangan lagi, berarti Anda kena tambahan 7 tahun. Ya, itu betul 7 tahun sanksinya. Saya kira pikiran-pikiran sederhana saya begitu, tanpa membela siapapun, saya on the track demi hukum saja. Ya. Begitu, brother. Silakan. Oke, tadi pertanyaannya tadi sudah dijelaskan sama Bang Yegi tadi tentang masalah posisi daripada eksepsi ya. Nggak ada batal demi hukum. Tadi pasal 75 itu sudah jelas ya. Bahwa yang dikatakan hakim itu kita berfokus kepada yang dikatakan ambigu. Ambigu observable.
Yang dikatakan ambigu itu dakwaannya menggabungkan antara yang lama dan yang baru, sehingga tidak konstruktif. Tapi tidak memutus, mengamputasi statusnya sebagai terdakwa. Dia tetap sebagai terdakwa. Jangan salah makan obat juga gitu loh. Makanya saya bilang ya udah silakan saja. Sebelum saya ketemu dengan Bang Yegi, saya sudah ngomong nih sama media. Lihat bahasa saya nih, pasti akan didaftarkan ulang, nggak akan mungkin dengan ngambil banding. Kalau ngambil banding berarti dia berposisi pada posisi penetapan daripada eksepsi itu. Nah ini kan kembali ke dakwaan awal, pendaftaran awal, dakwaan awal, meluruskan, menyempurnakan daripada apa yang sudah diberikan oleh penyidik ke JPU. Nah jadi jangan salah-salah juga, kita lihat aja, tanpa kita memihak kemanapun, kita lihat nanti tanggal 6, apa dakwaan JPU tentang konstruksi masalah ini. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa ini sudah batal, sudah selesai, atau kuasa hukumnya dari Pak Jokowi nggak usah lah, kasihan Pak Jokowi nanti malah jadi kayak gini loh, kok jadi Anda yang ngatur. Yang ngatur tuh hukum. Termasuk juga Bang tuh termasuk Roy Suryo. Jadi kalau Abang bilang dia tersangka, nggak statusnya terdakwa karena sudah penerimaan tahap 2 di JPU. Ya silakan aja nanti, ya. Berikan argumentasi hukum, berikan semuanya apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan saya juga sama dengan Bang Yegi, dulu saya sudah pernah ngomong, saya berharap Pak Jokowi harus hadir. Sehingga bisa head to head. Bisa ketemu langsung, adu argumentasi dengan orang-orang yang menyatakan 99,9% palsu. Nah, kalau dikatakan ada yang mengelak nih Bang Yegi, mengatakan bahwa ini dari si Sandi. Dian Sandi. Nah, kamu kan salah ngomong uploadan Dian Sandi, tapi yang kamu angkat adalah pemalsuan Pak Jokowi punya ijazah. Kan dia terbalik-balik. Harusnya dikatakan dong bahwa ini kalau uploadan Dian Sandi, pemikiran saya bahwa ini palsu, berbeda, berarti Dian Sandi, bukan Pak Jokowi. Nah ini ada lompatan logika. Ada lompatan logika, betul Bang. Nah, itu ada lompatan. Jadi ngaco. Yang tertuju bukan lagi Dian Sandi, tapi Jokowi. Namun demikian, tanpa mengurangi akidah hukum, kita luruskan masalah, kita ikuti aja pokok permasalahan ini. Yang penting, kamu buktikan bahwa 99,9% itu palsu. Cuma 0,1 loh Bang. Kecil kali itu. Lah kalau seandainya nggak bisa dibuktikan Bang, ini kan bisa berdampak seperti yang Abang katakan tadi. Berarti memberikan keterangan palsu. Jelas Pak. Ya 7 tahun loh itu. Tambah. Di depan pengadilan. Pengadilan. Nah, ini harus dibuktikan. Sama-sama kita tanpa berpihak kepada siapapun, ayo kita saksikan, ayo kita lihat, yang penting hukum ditegakkan sesuai dengan konstruksinya. Saya berharap juga hakim yang menyidangkan juga tegak lurus, tegas untuk mendudukkan posisi ini sesuai dengan konstruksi hukum. Itu kira-kira Bang Egy nih.